Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dari kelas C PGSD angkatan 2023. Hari ini saya akan menjelaskan alur bagan komunikasi. Yang pertama, di dalam alur komunikasi ini ada yang namanya sender. Nah, sender ini itu, diartikan sebagai pengirim atau sumber informasi. Nah, tugas dari pengirim atau sumber informasi ini adalah seseorang atau kelompok yang memiliki informasi, ide, atau perasaan yang ingin mereka sampaikan dan, pengirim atau sumber informasi ini memulai pembicaraan atau memulai proses komunikasi dengan, merumuskan pesan. Nah, kemudian yang kedua itu ada encoding atau penyandian. Nah, encoding ini termasuk ke dalam proses mengubah informasi menjadi bentuk yang dapat dikirimkan. Ini bisa berupa kata-kata, bahasa tubuh, simbol, atau media yang lainnya. Nah, yang ketiga ada pesan atau message nih teman-teman. Nah, pesan atau message ini merupakan informasi yang dikirimkan oleh sender yang tadi. Nah, pesan ini tuh dapat berupa verbal seperti lisan atau tulisan dan non verbal bahasa tubuh, ekspresi dan wajah. Kemudian yang keempat ada saluran atau channel. Nah, saluran atau channel ini merupakan media yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Contohnya termasuk percakapan tatap muka, telepon, email, media sosial, ataupun surat. Nah, selanjutnya ada penguraian kode atau yang disebut sebagai decoding. Nah, proses penguraian kode ini merupakan proses menafsirkan pesan yang diterima. Penerima mencoba memahami makna pesan berdasarkan konteks dan pemahaman mereka. Nah, kemudian yang selanjutnya ada penerima atau receiver, teman-teman. Nah, receiver atau penerima informasi ini adalah seseorang atau kelompok yang menerima pesan dari sender yang sebelumnya. Nah, mereka itu harus memperhatikan dan memahami pesan yang dikirimkan oleh sender atau uh, topik topik pembicaraan dan lainnya yang dikirimkan oleh sender. Seorang penerima harus perhatikan dan memahaminya. Nah, selanjutnya yaitu ada umpan balik atau feedback. Nah, feedback ini tuh merupakan respons dari penerima terhadap pesan, teman-teman. Jadi, umpan balik ini merupakan respon dari seorang penerima terhadap pesan yang dikirimkan oleh sender. Umpan balik sendiri itu dapat berupa verbal atau non-verbal. Dan biasanya umpan balik ini tuh menunjukkan apakah pesan telah dipahami dengan benar oleh seorang penerima atau receiver. Receiver. Nah, yang terakhir ada gangguan atau noise. Biasanya gangguan atau noise ini merupakan faktor-faktor yang dapat mengganggu proses komunikasi. Nah, gangguan ini tuh dapat berupa fisik atau kebisingan, psikologis atau prasangka, atau semantik atau perbedaan bahasa. Nah, setelah memahami dan mengetahui apa itu alur komunikasi, kita juga harus tahu pentingnya memahami alur komunikasi. Kenapa ya kita itu perlu memahami alur komunikasi? Nah, yang pertama itu kita mampu memastikan pesan yang disampaikan dan diterima itu dengan benar dan dengan jelas, teman-teman. Kemudian yang kedua itu mencegah kesalahpahaman. Jadi dengan adanya alur komunikasi, eh, sistem sistem atau range kesalahpahaman itu akan berkurang. Kemudian yang ketiga, itu mampu membangun hubungan yang efektif. Dan kemudian yang terakhir, mampu meningkatkan efisiensi dalam berbagai konteks seperti bisnis, pendidikan, dan kehidupan. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.